Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Tati Karisma, mahasiswi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tarbawi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang diketahui tentang Tafsir Tarbawi? Tafsir Tarbawi ini kan terdiri dari dua kata, tafsir dan juga tarbawi. Nah, yang pertama deh, tafsir. Secara bahasa, tafsir berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna. Pertama, tafsir berasal dari akar kata al-fasr yang mengikuti wazan taf'il dengan kata kerja yang mengikuti wazan fa'ala yuf'ilu menjadi fasara yufsiru. Yang kedua, tafsir adalah kata yang berasal dari kata kerja safaro. Nah, secara istilah, makna tafsir dapat disimpulkan bahwasanya tafsir merupakan sebuah ilmu yang menjelaskan tentang spesifikasi Al-Quran baik dari segi tujuan, hukum, hikmah, dan makna yang berkaitan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, yang kedua adalah kata tarbawi atau kata tarbiyah. Ini berasal dari kata robba yarbu, artinya bertambah atau tumbuh. Maksudnya adalah pendidikan mengandung misi untuk menambah bekal pengetahuan dan menumbuhkan potensi anak. Dan yang kedua yaitu robya yarba, artinya menjadi besar. Karena pendidikan membesarkan jiwa dan memperluas wawasan seseorang. Dan yang ketiga yaitu robba yarubbu, berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara. Nah, dari kedua makna tafsir dan tarbawi yang sudah dijelaskan barusan gitu, maka tafsir tarbawi merupakan kajian tafsir Al-Quran dengan menggali secara sistematis dan metodologis konsep pendidikan Islam dan juga seluruh komponen penunjangnya, mulai dari pengertian, tujuan, metode sampai dengan evaluasi dan manajemennya gitu. Nah, tafsir tarbawi ini erat kaitannya dengan bidang ilmu tafsir atau ulumul Quran, karena kemampuan mufasir dan metodologi yang digunakan harus sesuai dengan standar ilmu tafsir. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, pendekatan apa saja sih yang bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran dalam konteks tafsir tarbawi? Terdapat dua pendekatan tafsir yang digunakan, yaitu pendekatan retorik dan juga pedagogik. Yang pertama, pendekatan retorik. Pendekatan retorik dalam pengembangan tafsir tarbawi ini berarti menggunakan kaidah merangkai dan mengaplikasikan kalimat dalam berkomunikasi untuk menyingkap makna Al-Quran yang berkaitan pada pendidikan. Jadi, pendekatan retorik yang dimaksud adalah untuk menemukan pesan-pesan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua adalah pendekatan pedagogik. Pendekatan pedagogik adalah upaya untuk mengarahkan potensi maksimal yang Allah berikan kepada manusia, yakni pendengaran, penglihatan, dan juga hati sebagai instrumen penting yang berjalan secara integral dalam pembentukan pengetahuan, termasuk ilmu pendidikan yang tidak terlepas dari nilai-nilai ketauhidan. Adapun perbedaan antara pendekatan retorik dan juga pendekatan pedagogik, antara lain perbedaannya yaitu pendekatan retorik ini memandang Al-Quran sebagai sumber nilai pendidikan, sedangkan pendekatan pedagogik memandang Al-Quran sebagai sumber pengembangan ilmu pendidikan Islam. Nah, perbedaan lainnya adalah pendekatan retorik ini tidak mengkaji konsep teori dan praktek sebagai disiplin ilmu tertentu, sedangkan pendekatan pedagogik ini membahas konsep teori dan praktek terkait pengembangan pendidikan Islam dari Al-Quran gitu. Nah, secara singkat, pendekatan retorik ini hanya menyajikan nilai-nilai pendidikan dalam pendidikan Islam, sedangkan pendekatan pedagogik ini menyusun nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah konsep pendidikan Islam. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga itu mengenai metode tafsir. Apa sih yang bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran dalam konteks tafsir tarbawi? Nah, berkaitan dengan metode tafsir Al-Quran, setidaknya terdapat 4 metode yang populer.
Yang pertama adalah metode ijmali atau global, yang kedua adalah metode muqaran atau perbandingan, yang ketiga adalah metode tahlili atau analitik, dan yang terakhir adalah metode maudu'i atau tematik. Nah, dalam pengembangan tafsir Tarbawi sendiri, metode yang umum digunakan adalah metode tahlili atau analitik dan metode maudu'i atau tematik. Nah, metode tahlili atau analitik ini adalah metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga mufasir hanya menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, dan lainnya yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan. Kemudian, sistematika metodologi analitik ini biasanya diawali dengan mengemukakan korelasi atau munasabah, baik antar ayat maupun surat, menjelaskan latar belakang turunnya surat atau asbabun nuzul, kemudian menganalisis kosakata dan lafaz dalam konteks bahasa Arab, selanjutnya menyajikan kandungan ayat secara global, dan yang terakhir adalah menjelaskan hukum yang dapat dipetik dari ayat, lalu menerangkan makna dan tujuan syara yang terkandung dalam ayat. Yang kedua yaitu metode yang umum digunakan dalam pengembangan tafsir Tarbawi ini, yaitu metode maudu'i atau metode tematik. Nah, metode maudu'i ini merupakan metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya dalam Al-Quran yang berhubungan dengan topik atau tema tersebut gitu. Lalu dicarilah kaitan antara berbagai ayat tersebut agar satu sama lain bersifat menjelaskan. Kemudian ditarik kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling terkait tersebut gitu. Nah, itulah mengenai metode tafsir yang umum digunakan dalam tafsir Tarbawi. Metode penafsiran yang umum digunakan dalam pengembangan tafsir Tarbawi. Seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya itu mengenai apa saja sih istilah-istilah dalam Al-Quran yang terkait dengan pendidikan gitu. Ada 5 ya. Yang pertama adalah tarbiyah, ta'lim, ta'dib, tadris, dan tazkiyah. Nah, yang pertama tarbiyah. Tarbiyah itu berasal dari kata robba yarbu, artinya bertambah atau tumbuh. Yang kedua yaitu robia yarba, artinya menjadi besar. Dan yang ketiga adalah robba yarubu, berarti memperbaiki, menguasai, menuntun, menjaga, dan memelihara, seperti itu. Nah, istilah yang kedua adalah ta'lim. Ta'lim ini berasal dari akar kata allama yu'alimu ta'lim. Yu'alimu diartikan dengan mengajarkan, dan ta'lim artinya pengajaran. Istilah yang kedua adalah tadris. Tadris ini berasal dari akar kata darras artinya pengajaran. Dan yang keempat adalah ta'dib. Ta'dib ini berasal dari kata adaba yu'adibu, ta'dib. Biasa diartikan dengan alama atau mendidik. Dan yang terakhir adalah tazkiyah. Secara bahasa, tazkiyah ini berasal dari kata zakka yuzaki tazkiyah, yang berarti pembersihan, penyucian, atau pemurnian. Nah, istilah ta'lim, ta'dib, tadris, dan tarbiyah jika ditinjau dari segi penekanannya terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya gitu. Namun apabila dilihat dari unsur kandungannya terdapat keterkaitan yang saling mengikat, yakni dalam hal memelihara dan mendidik anak. Nah, dalam ta'lim ini titik tekannya adalah penyampaian ilmu pengetahuan. Ta'lim ini mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya dan pedoman perilaku yang baik, seperti itu. Sedangkan pada tarbiyah, titik tekannya itu difokuskan pada bimbingan anak supaya punya potensi dan tumbuh berkembang secara sempurna, yaitu pengembangan ilmu dalam diri manusia dan pemupukan akhlak, yakni pengamalan ilmu yang benar dalam mendidik pribadi. Tuh. Adapun takdim, titik tekannya adalah pada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik.
Dan yang keempat adalah tadris. Tadris ini titik tekannya adalah upaya menyiapkan anak didik tidak hanya sekedar dalam hal membaca, tetapi juga disertai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang diimplementasikan untuk guru untuk merubah ke arah pembentukan kepribadian anak didik gitu. Sedangkan yang terakhir tazkiyah ini menjadi nilai moral pendidikan Islam. Nah, kelima konsep dari dalam satu kesatuan utuh proses pendidikan Islam. Kelimanya mendasari tujuan, metode, kurikulum pendidikan dan manajemennya yang akan mengantarkan anak didik yang menjadi anak didik yang seutuhnya gitu. Nah, kelima istilah tadi, tarbiyah, kemudian ta'lim, tadris, ta'dib, dan tazkiyah ini merupakan istilah pendidikan yang saling berkorelasi untuk mencapai pendidikan yang seutuhnya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir adalah mengenai bagaimana cara atau langkah-langkah menafsirkan ayat terkait perumusan pengertian pendidikan Islam. Nah, pada hal ini gitu ya, sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai metode maudhu'i atau tematik. Nah, pada hal ini adalah temanya adalah pengertian pendidikan Islam. Maka sistematika metodenya itu menetapkan masalah yang akan dibahas, yaitu tadi ya pengertian pendidikan Islam. Yang kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan pengertian pendidikan Islam. Yang ketiga adalah menyusun runtunan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat tentang pengertian pendidikan Islam. Dan yang keempat adalah memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna atau outline dari pengertian pendidikan Islam tersebut. Dan selanjutnya adalah melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan. Nah, itulah yang merupakan langkah-langkah dalam penafsiran ayat tentang pengertian pendidikan Islam. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.